Yang paling tinggi itu rakyat, enaknya jadi rakyat gini. Kalau beliau bisa marah dengan aparat ya, tapi tidak bisa marah ke rakyat. Nah, sekarang kita minta beliau memanggil aparat, termasuk memanggil PPATK, termasuk komite itu. Angka 349 triliun itu dengan rapat tertutup, asalnya dari mana? Dipersembahkan oleh Kembali lagi di kontroversi pemirsa, Mas Kurnia dari PPATK sudah mengeluarkan laporan analisis terhadap transaksi Rafael Alun. Safe deposit box-nya juga sudah ditemukan 37 miliar. Tapi kata KPK, tindak pidana asalnya itu harus dibuktikan dulu. Apakah itu korupsi, suap, gratifikasi? Apakah memang betul prosesnya seperti itu? Untuk masuk proses penyidikan, karena kita bicara penanganan kasusnya di Komisi Pemberantasan Korupsi, tentu predikat crime-nya harus ada, yaitu tindak pidana korupsi. Namun di luar itu, Mbak Sil, yang menarik dilihat oleh KPK, beberapa hari yang lalu ICW mengeluarkan pernyataan, karena kami menemukan salah satu komisioner KPK, yaitu Pak Alexander Marwata, ternyata satu angkatan dengan Rafael Alun Trisambodo saat sekolah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Ketika kita melihat ada aturan internal KPK terkait dengan benturan kepentingan, maka Pak Alexander Marwata kita minta untuk deklarasi kepada pimpinan KPK, kepada Dewan Pengawas, karena dia mengenal dekat, apalagi dikonfirmasi oleh Pak Alexander, dia memang mengenal baik. Kalau memang penilaian pimpinan atau Dewan Pengawas KPK, kedekatan itu berpotensi mengganggu penanganan perkara, maka Pak Alexander Marwata tidak dibenarkan ikut dalam setiap pengambilan keputusan. Itu poin pertama. Poin kedua, memang kita harus mencermati tadi pembicaraan sebelumnya, karena dokumen PPATK ini sudah lama dikirimkan kepada KPK, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Itu mengartikan apa? Satu, koordinasi PPATK dengan penegak hukum bermasalah. Kemudian yang kedua harus dilihat lagi problemnya ada di mana. Apakah laporan PPATK yang kurang atau kurang valid, atau kinerja dari penyidiknya. Bagaimana konteks supervisi dari Ketua Komite Koordinasi Nasional, yaitu Menko Polhukam. Kemudian poin yang ketiga, Mbak Sil, kita berangkat permasalahan ini tadi sudah disampaikan oleh Komisi 3 DPR dari riuh rendahnya kasus pemukulan anak Rafael yang pada akhirnya membuka kotak Pandora LHKPN. Ya. Ada problem di sana, Mbak Sil, karena sampai hari ini sanksi bagi yang tidak patuh LHKPN, karena sama seperti SPT pajak, deadline-nya tanggal 31 Maret untuk bapak-bapak penyelenggara negara, tidak ada sanksi pidana di sana. Yang ada hanya administratif. Pertanyaannya, kalau ditemukan harta kekayaan tidak wajar, apakah bisa dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Ada perdebatan di sana. Belum tentu bisa kita katakan langsung ini bisa ditindak karena informasinya masih sangat banyak. Maka dari itu PR bagi Komisi 3 DPR dari kasus Rafael ini, undangkanlah beberapa regulasi yang menyokong LHKPN. Salah satunya istilah hukumnya disebut illicit enrichment, peningkatan tidak wajar. Jadi ke depan kalau ada LHKPN yang tidak dilaporkan seperti Rafael, ada mobil, tanah dan lain sebagainya, bisa dipidana. Harta itu bisa dirampas untuk negara dengan sangat mudah. Demikian. Oke. Sebelum kita masuk nih, sebetulnya saya juga mau menyinggung soal RUU perampasan aset. Tapi sebelum itu ya, saya ingin ke Pak Susno dulu. Tadi sudah disampaikan Mas Kurnia,
sudah ada laporan yang disampaikan PPATK. Kita kan jadi bertanya, ini PPATK laporannya yang tidak betul atau memang kenapa sih tidak ditindaklanjuti? Oke lah, Kemenkyu sudah menindaklanjuti sebagian. Tapi APH yang lain, Kejaksaan Agung, Polri dan juga KPK, kemana sejak 2009? Ada apa sih Pak Susno? Nah, disinilah letaknya. Angka 349 triliun itu pasti ada asal-usulnya. Di dalam laporan hasil analisis laporan PPATK itu jelas profil orang ini demikian, kemudian dia bertransaksi sekian, timbul angka sekian, duitnya masuk ke rekening apa, atau duitnya dibelanjakan apa. Sehingga dini di jumlah ketemulah angka 349 triliun. Yang sudah diambil, pajak sudah ngambil 7, sekian triliun, kemudian biaya cukai 1,6 triliun. Nah sekarang tugas aparat penegak hukum lain yang menerima laporan. KPK, Bariskrim, kemudian Kejaksaan Agung. Dan beliau selaku pengawas-pengawas, wakil kita nih, wakil saya ini. Beliau wakil saya juga. Yang paling tinggi itu rakyat, enaknya jadi rakyat gini. Kalau beliau bisa marah dengan aparat ya, tapi tidak bisa marah ke rakyat. Nah, sekarang kita minta beliau memanggil aparat, termasuk memanggil PPATK, termasuk komite itu. Angka 349 triliun itu dengan rapat tertutup, asalnya dari mana? Oke, dari perusahaan ini, sekian. Yang mestinya membayar sekian triliun, tapi kok ada sekian. Siapa petugas pajak yang menanganinya? Siapa biaya cukai yang menanganinya? Terbuka semua itu. Pak Susno, pertanyaan saya begini. Kalau memang sudah banyak datanya, APH kita selama ini kemana? Yang menghambat mereka itu apa? Buktinya kurang? Atau ada sesuatu yang lebih besar, Pak Susno? Ya mungkin karena sibuk sekali gitu kan, sangat-sangat sibuk gitu. Kenapa Pak Jazil? Menurut saya. Kenapa? Kan bahasanya kan bahasa sibuk itu ada banyak macam gitu kan. Ada apa menurut Anda Pak Jazil? Ya tentu dari laporan-laporan yang ada seperti yang disampaikan oleh Pak Kurnia tadi kan. Kita minta Komisi 3 yang bicara. Kesulitan untuk melihat tindak pidana asal. Sebab kalau lihat pada Undang-Undang Nomor 8 itu tindak pidana asal itu dari A sampai Z tuh. Ya. Yang sering disampaikan oleh PPATK sebelumnya itu biasanya soal dana teroris yang masuk. Soal judi. Soal narkotika. Itu semuanya pasti akan ada di situ di laporan 2009 sampai 2023. Iya. Nah, pertanyaannya kemana aparat ini? Ya, Pak Susno bilangnya sibuk. Sudah pensiun. Tetapi sesungguhnya di dalam kalau ini ada goodwill untuk membuka dan menjadikan hasil analisis PATK itu menjadi dasar, sesungguhnya bisa. Kenapa tidak ada goodwill? Ya tanya sama mereka. Nah kami akan mempertanyakan itu. Nah itu dia. Mas Azil anggap aja ini off air, jadi biar kebuka semua kan? Iya. Anggap aja ini off air. Iya. Jadi begini Pak. Pak Susno. Karena gini Mbak, Iya, Pak Didi dulu. itu Pak dia Didi dulu. kuliah. Karena Pak Susno bisa pernah menjadi korbannya. ini memang menjadi pertanyaan kita semuanya dan masyarakat Indonesia. Kami di Komisi 3 memang membawai APH. Nah, informasi-informasi yang belum terungkap ini tentu menjadi kewajiban kami untuk melakukan pendalaman, mengkonfirmasi dan memvalidasi ini. Nah, tanggal 29 besok, kami insya Allah di Komisi 3 akan RDPU dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Nah, jika di dalam koordinasi itu kami menemukan hal-hal yang strategis atau kami tidak mendapat kejelasan sehingga butuhkan informasi yang lebih dalam lagi, DPR punya hak kedewanan. Misalkan seperti membentuk pansus begitu. Jika memang ditemukan ada kebijakan pemerintah yang strategis kemudian berdampak luas ke masyarakat yang berpotensi melanggar undang-undang. Nah, itulah langkah. Ini mohon maaf ya, ini kan ada 2 anggota dewan kan saya yakin pintar-pintar ya. Hipotesanya apa sih? Pasti kan ada dong. Kalau tadi pertanyaannya Mbak Zilvia, APH ini selama ini ngapain aja? Ayolah Pak, dikasih tahu lah ke kami. Yang sering ketemu APH kan Komisi 3 gitu. Pak, kita ini di dalam bermitra dengan APH komisi kita selalu
meminta laporan semuanya. Tapi hal-hal yang teknis seperti ini tidak mungkin dilaporkan kepada kami ketika case per case yang memang belum mendapatkan perhatian masyarakat. Oke. Jika setiap case ada perhatian masyarakat, tentu ini juga yang akan kami lakukan pendalaman. Oke. Oleh karena itu, supaya tuntas terang benderang, apakah pansus memang bisa menjadi solusi atau itu justru Salah malah satu. ditarik ke arah yang lebih politis? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa usai jeda.